Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat dan sekaligus keluangan waktu untuk kita berjumpa pada hari ini dalam acara rutin kita tausiah virtual yang ke-25 bersama dua dai berbagi di Shisha TV, dan tema yang akan kita angkat adalah berpihak atau keberpihakan pada kebenaran. Nah, temanya apa ya, berat-berat ringan kayak tinju, ini berat-berat ringan. Apa yang akan kita bicarakan ini sebenarnya menjawab permasalahan yang sekarang ini banyak muncul di masyarakat dan terkadang umat menjadi bingung. Ya, bagaimana kemudian menentukan sebuah kebenaran? Apa pijakannya? Siapa yang harus diikuti? Nah, inilah yang akan kita sama-sama diskusikan nanti. Dan tentunya kita akan membahas ini bersama dengan narasumber kita, ya, Ki Mohai yang sudah bersama kita di studio Shisha TV. Baik, untuk mengawali perjumpaan seperti biasa kita akan tundukkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ki Mohai. Sallu ala Muhammad.
Baik, alhamdulillah seluruh jamaah yang sekarang sedang menyaksikan via Zoom, ya jamaah Zoomnya Shisha TV yang berada di tempat masing-masing, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih telah bergabung di Shisha TV bersama dua dai berbagi. Dan juga di studio Shisha TV telah hadir ya jamaah Bapak-bapak sekalian, terima kasih juga telah hadir, dan mudah-mudahan kehadiran ini dicatat sebagai amal kebaikan buat kita semua, dan insya Allah menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan di akhirat. Nanti begitu ditanya sama malaikat apa yang pernah dilakukan, kita pernah ikut ya Zoom ngaji bersama dengan Kimohai. Alhamdulillah. Baik, tema kita sekarang tentang kebenaran. Nah, seringkali kita itu dibenturkan antara dua hal, tiga hal bahkan ya, kebenaran dan juga kebaikan. Mana yang kita ambil dan bagaimana kita membedakan antara kebenaran dengan kebaikan. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, bahwa yang benar itu datangnya dari Allah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berada di dalam keraguan. Nah, permasalahannya seringkali kita berbenturan untuk menilai sesuatu itu benar atau tidak benar, benar atau salah, benar atau baik. Nah, yang benar yaitu belum tentu baik juga ya, kayak misalkan makanan halalan thayyiban, halal itu adalah sebuah kebenaran, tapi belum tentu yang halal itu adalah yang baik. Ya kan, yang sudah punya penyakit kolesterol, darah tinggi, nggak boleh makan kambing, Wak ya? Boleh nggak? Boleh kalau itu sendiri. Nggak lah, kalau sedikit nggak boleh. Kalau banyak, karena kalau sedikit cuma ngotor-ngotor dengan gigi biasanya. Mungkin juga ide ini akan membuat bahwa hari ini kita akan makan kambing. Berharap. Nah, itu seperti itu, dan kita akan mendengarkan gitu ya, batasannya seperti apa. Saya ambil contoh begini. Sekarang kan seringkali kita melihat di media sosial tuh sering ada perdebatan tentang kebenaran. Sebagai contoh di wilayah yang saya lakukan lah ya, di wilayah musik saja, ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap bahwa musik itu haram, titik. Jadi ketika bicara musik, tidak ada lagi perdebatan, seolah-olah orang yang menggunakan musik itu tidak baik gitu loh. Tidak ada yang namanya menggunakan berdakwah dengan musik. Itu adalah cara yang salah. Dan yang sudah berpikiran seperti ini, ya biasanya ada sebagian yang tidak menerima walaupun apapun argumentasinya, mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah kebenaran, dan bahkan ya itu bisa jadi dianggap adalah langkah-langkah setan untuk menipu manusia. Nah, inilah sekarang yang ingin kita perbincangkan. Sejauh mana bahwa kebenaran ini masih dalam tataran perdebatan, ya, di sejauh mana bahwa kebenaran ini bisa kemudian kita melihat gitu, ada di situ ruang untuk kebolehan untuk terjadinya silang pendapat. Baik, saya kira kita akan mendengarkan dulu materi kita atau kajian kita dari Kimohai, dan setelah itu nanti kita akan perdalam ya
keberpihakan terhadap kebenaran yang seperti apa yang perlu kita lakukan? Silakan Kimoy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Syukran jazilan, terima kasih banyak kepada Ustadz Guswar yang sudah memberikan waktu, dan saya ucapkan kepada seluruh jamaah Zoom Shisha TV 2 Dai Berbagi, juga bapak-bapak yang hadir. Ya, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bingung deh jawabnya. Ya, alhamdulillah bil khair. Ya, diulangi ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Syukurlah. Nah, kita tema ini berat-berat, ringan-ringan dengan berat. Beratnya karena pengamalannya, ringan ketika kita mau menerimanya dengan iman. Ya. Tema berpihak kepada kebenaran, sebuah perintah. Tapi kalau sudah keberpihakan, ini adalah sebuah tawaran. Kalian mau milih yang mana? Gitu. Apakah mau kepada selain kebenaran atau berpihak kepada kebenarannya? Sementara Allah memerintahkan kita untuk terus, saya sering menyampaikan, hidup itu ya poinnya dari semua perintah Allah itu adalah cerdas, baik, benar. Cerdas supaya jalan hidupnya itu lebih efisien. Ya, tidak hanya sekedar hidup, tapi juga bisa mengambil jalan-jalan pintas pada sesuatu yang syar'i, bukan berarti jalan pintas kemudian akhirnya menjauh dari syariat Allah. Yang kedua harus baik supaya diterima oleh manusia. Takaran baik itu manusia udah. Kadang ada orang yang melakukan kejahatan di komunitas lain, kemudian dia berbuat baik pada komunitas satunya. Contohlah seperti film ya, Robin Hood, yang mungkin alasannya karena banyak harta rakyat, dia merampok untuk sesuatu yang baik. Caranya mungkin dengan cara yang tidak baik. Tapi takaran baik itu adalah manusia. Maka kita kalau misalnya takarannya manusia saja, bisa jadi kita nggak mau lihat lagi mana benar, mana tidak benar. Yang penting dilihat orang baik. Maka tidak cukup kita hidup baik saja, harus benar. Kalau sudah benar, takarannya adalah hal Allah. Kadang terlihat tidak baik di mata manusia, tapi kalau itu benar, baik di mata Allah. Makanya ayatnya sebutkan, apa yang kita sangka tidak baik, padahal baik menurut Allah. Apa yang disangka kita tidak baik, padahal bisa jadi baik menurut Allah untuk kita. Tapi benar, itu takarannya Allah. Ya, apapun, siapapun dia. Al-Imam Al-Mutawalli menyebutkan dulu bahwa jasad dan ruh itu mereka tunduk patuh dan bertasbih kepada Allah. Jasad, ruh, tunduk dan bertasbih. Al-maddah wa ruh, ya, musakharani wa musabbihani ilallah. Tunduk, patuh dan bertasbih bahkan kepada Allah. Ketika dimulai kehidupan, nah, mulailah tumbuh tuh syahwat, nafsu syahwat, nafsu ammarah, nafsu angkara murka. Ketika seorang ini ternyata tetap benar, maka lebih kuat jasad dan ruhnya. Ketika syahwat ini menguasai, kemudian mengalahkan dan lebih dominan, maka jasad dan ruhnya lemah. Ya. Maka Allah perintahkan pada ayat dan surat yang saya baca tadi, An-Nisa 135, wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian selalu mencari jalan kebenaran pada keadilan, keadilan pada kebenaran, sampai pun kepada dirimu sendiri, kepada kedua orang tuamu, kepada kerabatmu, atau
entah itu orang fakir, orang miskin, orang kaya, keberpihakannya adalah patokannya yaitu pada kebenaran yang sesuai maunya Allah. Tadi ayatnya dibaca, al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Bahwa apapun, bagaimanapun, sekecil apapun, di mana posisinya pun, bahwa kebenaran itu mutlak milik Allah, keluar dari mulut siapapun. Jangan pernah ragu, kata Allah. Maka disebutkan ketika ada terjadi permasalahan, seorang guru dengan guru, seorang murid dengan guru, guru dengan murid, ya, maka kita yang berada di sekitar mereka tidak boleh berpihak sampai jelas nyata siapa yang benar menurut Allah. Ada dua orang berselisih. Di sini disebutkan menurut Imam Ibnu Taimiyah, guru dan guru, guru dan murid, murid dan guru. Bayangin coba. Bukan patokannya golongan, bukan patokannya karena sebab sahabat. Guru dan murid kan kita sering lihat, kalau guru benar diikutin, guru salah diikutin. Padahal disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, apabila ada murid berseteru dengan gurunya, maka orang yang ada di sekitar mereka itu nggak boleh berpihak sebelum jelas nyata siapa yang benar. Gitu. Sekarang yang sering terjadi di bangsa ini adalah bukan kebenaran yang dibela, karena sebab sahabat, karena sebab satu komunitas, karena sebab satu golongan, karena sebab satu partai, karena sebab satu kantor, karena sebab satu suku, karena sebab satu kampung. Ya, kalau ingin karena sebab dibela, sebab satu kampung, satu komunitas, satu kelompok, maka dia hanya membela kebaikan, tidak membela kebenaran. Sementara kebaikan dan kebenaran itu derajatnya lebih tinggi kebenaran. Ya. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan ya Muhammad, Allah beritakan kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, apabila sudah datang kebenaran, kebatilan saja hancur. Ya, sungguh kebenaran jika datang, kebatilan akan hancur. Jadi jangan karena sebab satu kelompok salah nggak salah kemudian dibela. Ada ucapan seorang figur ulama yang menyebutkan pro kontra, ya, benar tidak benar dibela. Ini sudah mengacu pada tafsir. Seperti contoh, kita semua mencintai kepada, ya, ulama, mencintai kepada pemerintah, ulama dan umaro. Tapi yang bagaimana? Nah, diterangkan, kalau kepada umaro yang benar diikuti, yang tidak benar kita la ta'ata fi ma'siyatil khalqi, tidak wajib taat untuk bermaksiat kepada Allah. Beda lagi kalau ternyata ada seorang ulama, ya, dia berperilaku tidak benar, maka tidak diikuti nasihatnya, tapi manusianya tidak boleh disakiti karena masih ada kepercayaan Allah kepada dia, maka harus diperingatkan sebab figurnya, posisinya berbeda sebagai pengayom umat. Tetapi tetap yang dijunjung adalah kebenaran. Ketika tidak berpihak kepadanya, kita pun tidak boleh berpihak kepada orang tersebut. Berpihaklah di mana Allah berpihak, ya. Bahkan cintalah ketika Allah cinta, membenci pun ketika Allah benci. Kita kan tidak. Apa yang kita sangka tidak suka, padahal bisa jadi dia benar, karena sebab cara yang salah kita benci kepadanya. Padahal bisa jadi ujungnya dia baik, hanya karena sebab keterbatasannya dia sebagai manusia, kita membenci keseluruh daripada perilaku serta karakter orang tersebut. Dalam satu orang ada 10 kebaikan atau 10 kebenaran, kemudian ada 5 ternyata tidak benar dan tidak baik. Maka yang 10 itu dikerjakan meskipun keluarnya dari mulut dia. Kita ini sering ada 10 kebaikan, kebenaran, 1 saja salah, tidak benar, tidak baik, dibuang orangnya. Seperti pepatah, kemarau 1 tahun disiram hujan 1 hari. Ya. Jadi pertama kita harus memilah dan memilih sebuah kasus dan masalah. Kedua, kita tidak boleh langsung berekspresi atas aksi dari siapapun sampai nyata ini orang benar apa salah. Sampai pun kita belum baik dan benar jadi orang. Misalnya ibadah kita belum baik, hati kita masih kotor, tapi ternyata ada masalah di depan. Ya.
Jangan karena sebab kita ini belum baik, belum benar, kemudian kalau saya memilih dia, seolah-olah saya sok baik banget, sementara Allah kan tahu saya juga nggak benar. Akhirnya dia akan membebani kesalahan ketidakbenarannya itu dengan memilih keberpihakan kepada yang tidak diridhoi Allah dan Rasulullah. Jangan hanya karena sebab dia sudah ngasih sesuatu, jangan hanya karena sebab dia bosnya, jangan hanya karena sebab ini satu suku, satu kampung, satu kelompok, satu partai, kemudian ya kita hanya melihat kulit luar. Terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang tersebut baik dan benar? Kita menanti. Maka ada sholat istikharah, ya ada sholat hajat. Itu untuk memilih antara maju atau mundur, masuk ke dalamnya, atau memilih kepada yang kanan atau yang kiri, atau yang A atau yang B. Tujuannya diantara istikharah demikian. Yang jelas tidak boleh kita membela orang karena sebab manusianya. Belalah, berpihaklah karena sebab orang itu benar sesuai Allah. Kalaupun ada cara yang tidak baik menurut manusia, yang pertama kali harus dibela adalah selesai dulu kewajiban dia kepada Allah. Kita sering dengarkan cerita burung pipit di zaman Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar. Silakan. Dibakar, ada seekor burung pipit yang dia mengambil air kemudian semburkan ke api yang membakar Nabi Ibrahim. Ambil lagi, netes-netes, semburkan lagi. Terus datanglah cicak. Diketawain tuh cicak. Apa cicak ngetawain burung pipit? Hai pipit, tidak sadarkah engkau apa yang kau lakukan? Paruhmu kecil, mulutmu mungil, sementara api yang membakar Nabiullah Ibrahim itu sangat besar. Tidak akan mungkin air yang kau bawa bisa memadamkan api tersebut. Apa jawaban burung pipit? Aku tahu, paruhku kecil, mulutku mungil, dan apa yang aku lakukan tidak akan mampu memadamkan api yang begitu besar membakar Nabi Ibrahim. Tapi minimal Allah tahu di mana aku berpijak, di mana aku berpihak. Gitu. Jadi yang mahal adalah keberpihakan tadi. Maka tema kita keberpihakan ya kepada kebenaran lebih tinggi derajatnya ketimbang berpihak kepada kebenaran. Itu hanya satu kasus. Kalau keberpihakan berarti semua apapun selalu dia memilih apa saja yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, sampai di sini kita sudah, saya yakin semuanya sudah jelas ya, artinya di mana posisi kita. Ya bagi orang yang memang mencintai Allah dan Rasulnya sudah pasti akan berpihak kepada kebenaran. Nah persoalannya Kimo, kadangkala tuh kita menjadi tidak jelas, samar terhadap kebenaran itu apa. Contoh nih, misalkan nih kan ada kisah ya bagaimana kisah seorang Luqman dan anaknya ketika naik onta gitu kan. Ya nggak, dia merasa benar nih bahwa ketika dia naik, anaknya di bawah, ada yang ngomongin, ini anak kurang ajar nih mau bapak nih ya. Ya nggak, masa anaknya enak-enakan gitu. Di unta bapaknya nggak bawa. Dibalik tuh. Kemudian anaknya yang bawa, bapaknya yang di atas. Ya dianggap bahwa bapak ini nggak kasihan sama anaknya. Dua-duanya naik salah juga. Nah, apa sih sebenarnya? Karena gini, ketika kebenaran itu sudah masuk ke dalam ranah publik gitu ya, masyarakat, ini kan banyak sekali pendapat, ya enggak, yang bermasalah kan di situ. Contoh ketika misalkan ada kejadian-kejadian yang lalu gitu ya, bagaimana misalkan contoh berkaitan dengan wayang, berkaitan dengan toha dan sebagainya. Nah semua orang kemudian melontarkan pendapatnya ya, ataupun mendengarkan pendapat dari tokoh-tokoh agama, ulama ya, yang kemudian pendapat itu ketika di sosial media juga terlihat tidak selaras, artinya ada perbedaan. Oke. Nah gimana kemudian kita menyikapi dan mengambil intisari dari sebuah kebenaran? Oke, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Guswar 2 poin tentang bicara masalah Luqman dengan putranya ya, naik kuda atau naik keledai kemudian turun naik dia.
Kalau itu sih bagaimana bicara tentang iman ya, tidak bahas pada kebenaran karena yang dilakukan itu sebenarnya bicara teknis saja. Ya, yang bicara kebenaran itu lebih mengarah kepada syariat sebenarnya. Pada syariat tentang halal haram, ya tentang benar dan salah, bukan tentang baik dan buruk. Tidak hanya bicara baik dan buruk, sebab kita ini kalau bicara baik dan buruk itu biasanya berkaitan dengan teknis. Prinsipnya kalau orang ini benar di mata Allah, kita berada di belakangnya. Ketika dia tidak benar atau salah syariatnya, kita tidak berada di belakangnya. Sampai pun dia disebutkan ayat ala anfusikum wal walidain wal akrobin, meskipun dia bapakmu. Maka dalam Al-Quran kita sebutkan, jangan kau berpihak atau mengikuti perintah orang tua, tapi wasohibhuma, tetap harus baik. Ya. Wa qulu qaulan karimah, tetap berucap baik. Kenapa? Benang masa karena orang tua yang melahirkan kita. Adanya kita karena sebab beliau. Tapi kepada selain itu, karena orang tua juga kan adalah wakilnya Allah di bumi buat kita semua. Sekarang kepada orang lain, intinya adalah bicara baik dan benar itu adalah bicara tentang teknis. Tapi kalau sudah benar dan salah, itu berkaitan dengan prinsip usul, ya, prinsip-prinsip syariat. Nah, karena sebab ini berkaitan dengan kita mau di mana berpihak dan keberpihakannya kemana, maka butuh data. Data ini ilmu, ya. Kemudian juga kita butuh bertanya kepada guru, bertanya kepada orang yang dituakan, yang bahasa agamanya adalah atau orangnya adil, yang memang dia orang perilaku yang baik. Tidak hanya berilmu tapi juga perilakunya baik dan orangnya mengerti, memahami. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang ahlinya, yang paham. Jadi kalau bicara tadi kayak seperti wayang atau bicara tentang toa gitu kan, itu sebenarnya lebih mengarah kepada bicara tentang teknis. Wayang juga teknis. Tapi kalau sudah bicara tentang benar, buruk itu halal haram. Di toa itu tidak ada peristiwa halal haram. Di wayang itu tidak ada peristiwa halal haram. Ketika sudah menabrak sesuatu yang haram, baru masuk pada masalah prinsip. Nah, kemarin kita bahas masalah adat itu kan diantaranya wayang. Kalau sekiranya wayang itu baik dan benar, maka Allah tidak memasalahkan. Tetapi ketika ada kesalahan meskipun bukan wayang, kedengeran kan ya? Pas banget ini ngomong wayang ada back sound. Jadi yang di rumah ini kebetulan di sebelah tembok ini ini ada suara-suara indah. Ya, ini ada ondel-ondel ya. Adat nah, itulah kearifan lokal ini. Iya. Kita biarkan dulu lewat. Iya. Lanjut nih. Ya silakan. Jadi mau wayang, mau toa, mau itu kuda lumping gitu kan. Pertama itu adat, kedua bicara tentang hiburan, entertain. Tapi kalau sudah dalam wayang, dalam toa, dalam adat seperti kuda lumping, sekiranya ada hukum syariat dari Allah yang ternyata benar, maka kita pun membela dan berpihak. Ketika tidak benar, sampai pun terkesan Islami, ya ternyata memang menabrak hukum-hukum Allah, maka kita pun tidak berpihak dan tidak ada keberpihakan ke sana, gitu loh. Ya. Sekarang contoh, ketika terjadi di Indonesia nih, dan secara umum ya, entah itu masalah partai, masalah tentang hukum negara, kepemimpinan, ya berlaku. Patokannya bukan bicara baik atau tidak baik, karena orang cara melakukan sesuatu itu beda-beda. Tapi benar atau tidak, dalam kurung halal apa haram, itu doang. Ternyata halal, ya sudah, gugur kewajiban, nggak ada dosa. Ternyata haram, jangankan melakukannya, berpihaknya aja salah. Gitu. Ketika seseorang melihat sesuatu atau seseorang yang lain melakukan sebuah perbuatan yang haram, kemudian dia diam, dia jadi masalah itu. Ya, bahkan disebutkan man rodiya bil ma'asi aso wa man rodiya bil kufri kafar. Siapa yang diam bahkan ridho dengan kejahatan, dengan keharaman, jahatlah dia, haramlah dia, maksiatlah dia. Dan barang siapa yang ridho, diam kepada kekufuran, sesuatu yang membuat ingkar kepada Allah, kufurlah dia, gitu.
Itu yang disebutkan, makanya man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi wa illa bistati wa bilisani wa illa bistati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Karena tadi siapa yang melihat kemungkaran, mulai kekuasaan, pangkat, jabatan, kalau nggak punya ya dengan nasihat, ternyata nggak sanggup karena apa, nggak punya derajat apapun, minimal hatinya tahu kalau yang mereka lakukan itu tidak benar, dan itu selama-lamanya iman. Artinya ketika diamnya salah, apalagi berpihak kepada kezoliman, keharaman, kejahatan, maka dianggap sama. Terkenal lagi hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu perbuatan, sebuah kaum, satu orang, personal, satu keluarga, dia akan sama dengan mereka gitu. Nah, kalaupun kita memang belum baik jadi orang, saya ini apa sih kontribusinya buat keluarga, buat umat, buat masyarakat, buat agama, nggak ada. Kali kalau saya berpihak sama dia yang melakukan kejahatan gak akan berpotensi. Ternyata yang mikir begitu tuh hanya dia, banyak. Akhirnya tumbuhlah kejahatan-kejahatan itu. Jadi minimal kita sebagai setiap orang individu tuh, kalaupun kita ibadah belum baik, jadi manusia belum baik, hati kita belum soleh, belum lurus, ibadah kita masih belum khusyuk, minimal tidak berpihak kepada yang dimurkai oleh Allah. Kalau bisa berpihak kepada kebenaran, syukur-syukur caranya baik supaya bisa baik, dan kalau bisa kita melakukannya kan gitu. Dari mulai hal yang kecil sampai yang besar. Ini tema ini agak sedikit tegang, kira-kira paham gak nih? Saya ingin memberikan sebuah contoh ilustrasi yang mungkin pernah saya sampaikan waktu itu, Kimo ya. Ini saya ambil contoh dari seorang sahabat, ini kisah nyata ya. Beliau ini menjadi salah satu kepala di institusi lah. Ini saya takut salah juga kali ngomongnya. Tapi ini adalah sebuah kenyataan ya. Ada sebuah kejadian ya, ketika seorang pimpinan ini yang mengurusi sebuah institusi, saya nggak jelaskan nanti malah jadi repot juga ya. Nah, dia itu banyak mendapatkan uang-uang ataupun dana yang sebenarnya dalam tanda petik uang haram, sogokan, dan sesuatu yang gak jelas, gitu ya. Nah, tetapi karena sistemnya itu tuh yang terjadi seperti itu, akhirnya dia tidak frontal untuk melawan, tetapi di dalam hatinya itu dia mengatakan bahwa ini tidak benar dan uang itu tidak dia pakai. Nah, akhirnya uang itu dikumpulkan dan selalu dia bagikan kepada orang lain, karena istrinya itu sangat keras ya, tegas tentang ini. Pokoknya ayah tidak boleh membawa dalam tanda petik uang yang tidak jelas, uang haram ke rumah. Akhirnya uang itu dikumpulin. Nah, setiap orang ada yang membutuhkan, mungkin ada orang susah dia kasih, atau buat kegiatan-kegiatan sosial itu dia kasih. Jadi seolah-olah dia ini kelihatannya orang banyak duit gitu. Padahal itu dikumpulkan dari hal-hal yang seperti tadi. Nah, ini adalah sebuah kalau saya melihat, dia berada pada posisi yang pada saat itu, walaupun sekarang dia sudah tidak menjabat itu lagi ya, dia tidak bisa melawan, tetapi dia tidak juga membenarkan. Nah, tapi kemudian dia mengambil sebuah strategi lain yang tadi saya sebutkan, yang pada saat itu itulah yang mampu dia lakukan. Nah, apakah sikap seperti ini sebenarnya termasuk ke dalam keberpihakan kepada kejahatan? Kebalikan gitu ya. Kalau kebenaran dan ketidakbenaran, atau sebenarnya dia masih berpihak kepada kebenaran? Baru sudah jelaskan tadi An-Nahl ayat 108 kalau nggak salah ya. Ketika ada orang yang dia kufur kemudian beriman, kembali kufur karena sebab teraniaya, sementara dalam hatinya itu masih nyaman, masih tenang Allah, maka Allah memaafkan kekufuran dia gitu loh. Itu sampai pindah agama aja ya masih dimaafkan oleh Allah. Sekarang kan tidak beda agama karena sebab jabatan, bahkan dia menerima uang-uang yang mungkin gak jelas ya, tidak dipakai tapi tetap diterima kemudian disalurkan. Maka ini di luar pembahasan insya Allah, jadi masih aman lah. Masih aman sekali, karena memang disebutkan sampai di dalam kitab Fathul Mu'in itu, ketika ada uang didapatkan dari hasil haram ya, ya haram itu kan perbuatannya, uangnya kan tidak gitu loh, fisiknya tidak, hukumnya. Jadi disebut perbuatannya. Maka
uang-uang tersebut dilimpahkan untuk sesuatu yang umum, fasilitas sarana umum, bangunan jalan, kemudian pembangunan pos-pos penjagaan, kemudian saluran-saluran air itu. Jadi itu tidak ada masalah lah. Ya, berarti benar dong kemarin yang janji 62 miliar mana itu? 80. Iya, sekali doang hadir hilang lagi belum dapat hilang dapat duit. Nah, kita kadang-kala agak bingung ya masyarakat, mungkin kayak sekarang misalkan kasus korupsi lah Kimo ya. Banyak di antara yang terkena itu kemudian mengatakan bahwa saya ini adalah korban sistem. Ketika yang masuk semua jadi korban sistem, lah pelakunya siapa gitu? Ya, inilah kelemahan daripada negara yang memang asasnya demokrasi. Plusnya banyak, semua bisa berekspresi, semua bisa berkontribusi. Tapi harus paham bahwa plus minusnya juga ada. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa membela kebenaran. Bahkan kalau kita ngomong sama lawyer, ya Ustadz kalau semua kayak pikiran Ustadz, kami nih nganggur semua nih. Karena bagi mereka lawyer, pengacara itu ya yang benar pun akan yang salah pun akan dibela, gitu kan. Ya. Tapi kita harus paham bahwa kita tidak boleh memutar talbis. Wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Jangan kau membolak-balikan kebenaran jadi kebaikan, kebaikan jadi kebenaran, yang hak dibungkus kebatilan atau sebaliknya kebatilan membungkus yang hak, sementara kita paham. Nanti ujungnya Pak, menabrak ayat wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah ya dengan harga yang murah. Kita punya teman dari kecil CS, kemudian suatu saat berbuat kesalahan. Kita tahu itu salah. Dan kemudian kita ya udahlah, yang penting lu jangan ngomong-ngomong ya. Terus kita tidak mengindahkan dia, nggak nasihatin, bahkan bisa jadi membela kesalahan dia. Inilah yang dimaksud dengan menabrak tema yang kita bahas malam ini ya. Gitu. Bukan karena dia teman. Di sini lebih ekstrim disebutkan dalam surah An-Nisa 135, hatta sampai ibu bapakmu, kerabatmu, kakak adikmu ya, paman, bibi, tante, kakak, semuanya salah ya salah, benar ya benar. Bahkan pada ujungnya kita ini bersaudarakan yang tidak akhirat karena iman, karena sebab kebenaran. Ya, meskipun kakak adik satu darah, ketika tidak sama imannya berarti dia berani kepada Allah, di akhirat tidak bersaudara. Orang lain meskipun baru sekali ketemu atau mungkin nggak pernah ketemu karena sama-sama beriman, membela kebenaran, memihak yang benar, menuai sesuai dengan syariatnya Allah, di akhirat jadi saudara gitu loh. Nah, karena sebab sekarang ini pengejawantahan daripada mungkin asas negara, minusnya tadi, plusnya memang kita bisa bersuara, bisa bereaksi, bisa juga menumpahkan dalam kontribusi sesuai dengan posisi kita masing-masing. Tetapi ada sisi minus yang justru bahkan menghancurkan diri dia sendiri pada setiap orang. Oleh karena itu, pertama kita harus pahami dulu apa yang dihadapi. Ini kira-kira yang benar yang mana? Selama belum tahu siapa yang benar, tidak boleh berpihak kepada salah satunya sampai nyata siapa yang benar baru dia memilih. Itu pun ketika memang ternyata diminta untuk berpihak. Kalaupun tidak, doakan keduanya agar diberikan kebaikan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, sekarang mungkin kita lebih mengerucut lagi kepada persoalan. Ini pernah terjadi di sebuah negeri. Ya kan, ada seorang tokoh agama kemudian mengatakan gitu loh. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin saya, ya saya wajib atau semuanya wajib taat. Nah, sedangkan mungkin masyarakat menilai, ya masyarakat di negeri itu, bahwa tidak semua yang dilakukan oleh pemimpinnya itu barangkali sesuai dengan harapan rakyat atau berpihak kepada rakyat. Nah, kita melihat ada dua hal yang penting. Yang pertama, apakah pernyataan seseorang tokoh agama Islam yang mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin wajib kita dukung, ya kan? Kemudian yang kedua, nah seperti apa batasannya sehingga ini menjadi ataupun titik apakah ini memang punya pandangan yang tadi seperti itu atau ada hal-hal yang lain yang boleh
tidak disepahami. Oke, kita cerita kilas balik sejarah. Dulu sebelum ada republik itu banyak kerajaan. Ya. Jadi kerajaan itu ketika menghadapi sebuah diskusi atau masalah, ya, kemudian raja itu memanggil penasehat. Penasehat itu dari ulama. Bagaimana ya Syekh dinasehati begini, kemudian saya pulang berjalan lagi itu. Ya, pemerintahan dalam kerajaan. Betapa begitu mereka memahami bahwa agama itu mencakup segala aspek ya. Ya. Jadi makanya kita tidak boleh fanatik kecuali hanya kepada agama. Negara kita sedang diajari jangan fanatik sama agama, tapi sama kelompok sama golongan fanatik. Itu kan pendidikan sebenarnya pendidikan golongan. Fanatik itu tidak boleh kepada manusia. Nanti kalau fanatik kepada manusia salah benar dibela. Patokannya adalah bukan manusia. Maka ketika seseorang menjabat selama misalnya 5 tahun, berapa kebenaran dan kebaikan yang dilakukan, ya dibela, disuruh oleh Allah. Tapi berapa kesalahan dilakukan tidak boleh dibela. Sampaikan itu tidak benar, gitu. Jangan hanya karena sebab dia pemimpinnya, kelompoknya salah benar dibela. Kalau bicara khilafiyah, ya ini kan kebebasan berpendapat, ya. Itu pada sesuatu yang baik. Contoh, majelis permusyawaratan rakyat. Majelis kalau sudah bicara musyawarah itu arahnya kanan terus, bro. Ya. Yang dipilih cara A, apa B, apa C. Tapi A, B, C itu semuanya benar, halal. Nggak boleh bermusyawarah pada sesuatu yang haram atau membandingkan yang halal dan haram. Gimana nih? Mau cara yang halal apa haram? Nggak bisa. Musyawarah itu pada sesuatu yang benar dan baik, bukan pada sesuatu yang haram dan salah, gitu. Nah, termasuk pada orang. Makanya beragama itu sendiri pun ittiba, bukan taklid. Mengikuti karena sebab dasar data dalilnya lengkap, kemudian ada pembimbingnya, bukan karena ikut-ikutan. Ini mah udah bos saya, ini mah kelompok saya, kemudian dicarikan dalil mana yang bisa membackup kesalahan dia. Tidak begitu. Tidak boleh membayar ayat-ayat Allah dengan murah karena sebab kecenderungan kita kepada seorang, karena cinta dia, karena sebab dia sudah pernah berbaik kepada kita. Nggak bisa. Salah benar itu dipisah. Salah benar itu jauh terpisah. Kebenaran semua mutlak dari Allah, sementara sesuatu yang tidak benar itu dari manusia. Ketika tadi disampaikan oleh saya di awal, ruh dan jasad itu dua-duanya bertasbih dan tunduk kepada Allah. Ketika dimulai bersatu dalam kehidupan, mulailah nongol namanya nafsu. Ya. Kalau ternyata dia masih tunduk kepada Allah, masih tasbih kepada Allah, berarti jasad dan ruhnya itu kuat. Ketika dia ingkar, maka nafsunya yang tumbuh karena sebab bersatunya ruh dan jasad ini lebih kuat, dia dikalahkan gitu. Jadi hanya karena sebab ini satu kelompok partai nggak bisa begitu. Kan dalam 1 tahun, anggaplah dia memimpin menjabat dalam 7 hari. Dalam 7 hari benar semua, bela dia. Bukan orangnya, perbuatannya dibela. Ternyata salah, yang salah itu tidak boleh dibela. Tidak boleh kita hubud cinta kepada sesuatu karena sebab fanatisme seseorang gitu loh. Ustadz Guswar salah, saya sampaikan. Pernah nggak kalau misalnya bukan salah karena syariat ya, misalnya contoh dalam teknis, salah dalam teknis aja, jangan begitu bro. Sebaliknya Ustadz Guswar ketika ngelihat saya misalnya berkeliru, dia harus sampaikan. Jangan karena sebab kita bersama, bersahabat, ya kemudian juga kita satu panggung, sekarang ada Zoom, ketika salah diikuti nggak bisa, karena rugi. Iya, iya. Kerugian kita, kerugiannya adalah kerugian akhirat, bukan kerugian di dunia. Kerugian di dunia kita masih bisa musyawarah dan diskusi. Iya. Kerugian akhirat, saya lihat Ustadz Guswar misalnya salah, kemudian saya bela kesalahannya itu, nanti di akhirat saya tanggung jawab dan Ustadz Guswar nggak bisa bela saya gara-gara saya bela dia salah ketika di dunia, kan rugi. Gitu. Minimal kalau kita belum baik, belum soleh, belum benar, ya kita tahu, oh ini salah, ini benar. 2, kita berpihak pada yang benar. Tinggal teknisnya mau disampaikan kepada orangnya, kepada halayak atau tidak. Minimal kita tahu ini benar, ini salah. Setelah itu teknisnya mau disampaikan kepada orangnya, kepada halayak itu teknis. Prinsipnya adalah prinsip langit bahwa kita tahu kebenaran di mana dan kita berpihak kepada kebenaran itu. Oke. Ya, ini kembali lagi contoh. Beberapa waktu yang lalu ini di sebuah sosmed ya, IG. Ini saya buka karena memang sudah
menjadi ya buah waktu itu hati-hati nih. Ya enggak ini memang sudah konfirmasi juga. Ya. Sedang ramai pembicaraan tentang wayang. Ini kasusnya aja ya. Nah kemudian di salah satu sosial media milik salah satu ustadz itu ramai diberbicarakan bicara tentang Gus Miftah. Terjadilah perdebatan. Sementara Gus Miftahnya nggak ada di situ gitu. Nah akhirnya saya berinisiatif gitu kan, saya japri. Saya hanya bilang bahwa maaf ini Gus, ini kelihatannya masyarakat jadi agak inilah terjadi perdebatan gitu. Nah, beliau mengawali dengan sebuah kalimat minta maaf gitu. Kalau seandainya apa yang dia lakukan itu kemudian membuat sebuah kontroversi. Ini terlepas dari konten ya. Permasalahannya benar ataupun salah ini masih terjadi, harus banyak diperbincangkan. Nah, cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa ternyata ya seringkali kan kita itu menjudge nih. Sesuatu itu belum jelas tentang kebenaran dan kesalahannya. Tapi kemudian kita pernah berdebat, sementara yang didebatkan orang bahkan tidak tahu gitu. Barangkali ya kalau kayak gini yang didebatkan tuh mendapat bonus pahala kali ya. Kalau seandainya diomongin ternyata tidak benar. Nah yang saya ingin sampaikan adalah ternyata ya ketika kita kemudian merasa bahwa kita benar dan kita itu yakin dengan kebenaran itu, dan kebenaran ini kan harusnya dikonfirmasikan gitu loh. Jadi tidak semena-mena bahwa kita ini merasa benar sendiri. Nah ini barangkali yang sekarang perlu untuk disampaikan Kimo. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kalaulah terkait dengan pemerintah, kan kondisi negara kita ini berbeda dengan negara yang lain. Kita sholat, tidak pernah pemerintah melarang kita sholat. Ibadah tidak pernah melarang kita itu beribadah. Ya enggak, di Indonesia ini enak banget, berbeda dengan di negara-negara yang barangkali kita minoritas. Barangkali untuk azan aja nggak bisa itu. Untuk sholat kemudian membuat masjid nggak bisa. Nah ada yang mengatakan bahwa selama pemerintah itu tidak melarang untuk melakukan hal-hal yang prinsip terkait dengan ibadah, maka dalam tanda petik kita wajib ataupun untuk mentaati. Nah ini gimana kita melihat dua hal ini? Wah, ini agak berat nih. Ada dua makna nih ya. Satu yang pertama, udah nggak tahan nih penjawabnya. Jadi gini, saya kupas dulu ayat ya, baru bicara teknis. Karena sebelumnya kan pada bicara tidak melarang segala macam itu bicara teknis. Prinsipnya kenapa kita diminta untuk taat kepada Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah kalian ya Allah, atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, diulang tuh. Dan taatlah kepada Rasul. Kemudian yang ketiga ada objek lagi. Tapi kalimat daripada fi'lul amrinya nggak ada, hanya ada wawu atop saja. Wa ulil amri minkum. Kalau saya boleh terjemahkan dulu, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin dari wilayahmu, pemimpin negaramu. Kenapa di kalimat yang ketiga enggak wa atiu ulil atau ulil amri? Ini sebuah hikmah ibrah buat kita. Hai kalian orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, juga taat kepada pemimpinmu, yang pemimpin ini taat kepada Allah dan Rasul. Ini lebih ekstrim lagi. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ini negara demokrasi, pemimpinnya tidak melarang kita ibadah, nggak cukup. Itu bicara sudah dururiyah. Ketika dibandingkan sama lain, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan memang negara ini juga bukan negara Islam, tetapi tetap bahwa kebenaran itu harus dijunjung tinggi. Karena Al-Quran dan hadis itu ya adalah sepanjang zaman, dahrud dahirin wa katabal katibin. Ya, kemudian selamanya tidak ada oh ini relevan, ini enggak relevan. Kalau bicara tempat, memang ayat ini tempat untuk orang-orang yang begini. Ayat yang ini namanya nasakh mansuh. Tapi kalau bicara tentang kebenaran itu mutlak semuanya, ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah taat kepada Allah
taat juga kepada Rasul, juga kepada pemimpin, yang pemimpin ini taat kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Ketika dia menggaungkan kebenaran, harus ya, haram untuk menolak, haram untuk tidak taat. Tapi ketika dia tidak taat, juga bukan berarti kita memusuhi. Kita cukup dengan tidak mentaati perintah keharaman, perintah tidak baiknya. Ketika dia baik lagi, benar lagi sesuai Allah, kita ikutin, support terus. Begitu. Jadi kalimat dari dalam bahasa Arab itu syair mengandung banyak kata-kata hukum daripada hukum-hukum nahu dan sorobnya. Kenapa nggak waati ulil amr minkum? Kenapa tidak kalimatnya itu taatlah kepada pemerintah? Kalau seandainya kalimatnya waati ulil amr minkum, maka salah benar sesuai ucapan seorang habib itu, seorang ustadz itu, seorang ulama itu harus ikuti. Nah kalau sudah tidak ada cuma wow atau saja tentatif, yaitu yang harus ditaati pemimpin yang mengikuti Allah dan Nabi-Nya. Ketika dia tidak mengajari kita, tidak memberikan kepada kita sesuatu yang tidak benar menurut Allah dan Nabi-Nya, kita nggak wajib taat. Kalau nggak wajib taat, saya ngomong bukan berarti kita musuhin, kita gulingkan, nggak begitu. Cukup dengan, oh ini tidak benar, cukup los. Nah, kalimat dari tadi pro kontra, benar, salah, saya bela, artinya dia tetap harus memimpin, dibela. Mungkin husnuzonnya kita kepada beliau yang mengatakan salah, benar, saya bela. Artinya kita tidak boleh menggulingkan pemimpin seperti itu, cukup ketidakbenarannya yang jangan dibela. Ya, kalimatnya husnuzonnya saya begitu. Tapi kalau ternyata itu sesuatu yang mutlak, salah benar bela saja, maka siapapun dia nggak pernah ngelahirin kita. Orang tua di ayat ini kita bilang, orang tua salah, nggak wajib kita taat. Ya, cuma tetap harus dinasihati kepada orang lain. Ya, wal akrobin, pada kerabat, apalagi orang lain yang bertemu yang segala macam. Nah, kalau bicara menyampaikannya tadi tabayut itu kembali kepada teknis. Prinsipnya ketika kita dengar sebuah masalah, kemudian kita nggak tahu mana benar, nggak boleh kita bersikap berpihak kepada kanan kiri. Bahkan netral saja itu sebuah keberpihakan loh. Jadi gimana dong? Iya, maka ketika ada masalah dan meresahkan, kita berdoa kepada Allah. Sholat tadi, sholat. Ya Allah ini yang benar mana nih? Karena orang mulai ada dua arah. Sementara saya di antara dua kelompok manusia. Ya berdoa kepada Allah. Ya, kalau ternyata harus diminta untuk berpihak, lebih hebat lagi kita doanya, sujudnya. Kalau ternyata memang kita nggak diminta dan dituntut apapun, dia dalam perbedaan itu halal haram itu benar atau salahnya, ya cukuplah kita berdoa dan mendoakan mereka. Gitu. Nah kembali lagi kepada dalil tadi ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, apakah ini berlaku untuk secara umum, maksudnya untuk semua? Kadang-kadang kan gini, apakah sikap seorang pemimpin yang barangkali suatu saat tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian akhirnya semua kebijakannya tidak patut untuk kita ikuti? Tadi sudah disampaikan. Atau ini per kasus nih? Iya, per kasus, per poin. Ada 10 yang diperintahkan. Yang 2 ternyata benar. Ya, tidak menabrak sesuatu yang haram. Yang 8 ini ternyata salah. Ya kita tetap kepada pemimpinnya, dia pemimpin kita. Cuma yang ditaati ya 2, yang 8 tidak. Kalau sudah berkaitan dengan ternyata perintah untuk mengerjakan, ya tinggal kita meminta kepada Allah bahwa ini adalah sebuah zulumat, kezoliman yang menganiaya, minta petunjuk kepada Allah, berdoa saja. Nah, kenapa kita tidak boleh untuk berbuat yang ayal, apalagi sampai kemudian mencoba menggulingkan segala macam? Sinyalnya adalah kenapa sampai Allah berikan pemimpin yang demikian? Karena memang ada kesalahan kita, itu harus diakui gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan pemimpin aja. Kalau dalam sebuah cerita sampai Allah turunkan pemimpin misalnya yang zolim, yang aniaya, kenapa sampai bisa terjadi? Karena Allah melihat kita juga ada kesalahan gitu. Maka cukup dengan tidak berpihak kepada ketidakbaikan, ketidakbenarannya. Yang benarnya ada, ya harus dilakukan. Kan tidak semuanya orang itu salah, ada benarnya. Bahkan bisa jadi banyak benarnya, sedikit salahnya gitu. Jadi saya ingat lagu nih. Jangan biarkan kebencianmu menghilangkan kebaikan seseorang. Gitu ceritanya. Segitu doang lagunya, apa lagi dong? Itu refnya. Aduh, ada. Pilihlah pemimpin yang bijak, ibadahnya taat, menyayangi umat, dengan ulama sopan dan hormat.
Nah, artinya memang itu kan apa secara global dan mujmal itu udah tercakup lah ya, atau lebih luas. Sekarang pada hal-hal kecil nih Pak dalam urusan kita pertemanan. Di komplek gitu. Ada 20 teman kita. Terus dari 20 itu ternyata ada 5 orang yang salah. Nah, yang 5 salah itu juga tetap dia punya kebaikan. Punya sesuatu yang benar gitu loh. Jangan dibuang orangnya. Kalau kita bisa dakwah, sampaikan. Kalau dengan nasihat. Kalau punya sesuatu kita bagi supaya ucapan kita bisa sampai kepada dia. Intinya adalah dari 20 orang itu harus dijaga ruh dan jasadnya. 20 orang itu harus bisa terus tidak terpecah karena secara umum salah benar saja. Ya, kehidupan dia. Kenapa Allah masih memberikan dia hidup? Karena Allah mencintai dia. Gitu. Buktinya masih hidup. Dan Allah pun mematikan dia juga bukan karena sebab Allah benci, karena memang sudah masuk, sudah saatnya, sudah datang ajalnya. Kalau Allah saja yang menciptakan dia dengan segala kesalahannya, yang harusnya ditaati ternyata tidak ditaati oleh dia kepada Allah, bagaimana kita yang tidak pernah menciptakan dia, gitu loh. Jadi cukup kita berpihak salah benar atau halal dan haram kepada manusia, tapi harus baik. Kepada sesuatu harus benar, karena setiap kita pun punya potensi untuk berbuat salah dan tidak baik. Jadi salah itu dengan benar, ya baik itu dengan tidak baik. Jadi halal haram kalau sudah bicara benar, kebenaran di sini bicara syariat Allah dalam kurung. Begitu. Jadi mungkin kalau kita punya teman di antara 25 yang barangkali agak ngaco, itu sebenarnya ujian buat yang 15 Pak. Betul, iya kan? Setiap kita. Nah, ketika misalkan yang 15 ini justru malah terpengaruh, ikut-ikutan, malah kemudian menjas yang 5, berarti yang 15 ini nggak lulus ya? Ya, bisa jadi. Ya, makanya kita bersyukurlah ada yang 5 ini, maka punya kesempatan untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah kebaikan. Yang repot kan yang 5 ini belum tentu sadar kalau dia nggak benar gitu. Nah, nggak usah jauh-jauh temen lah. Istri kita ketika dia nurut, ini adalah anugerah. Ketika istri kita tidak taat, ini pun jadi ujian. Makanya sebutkan azwajukum wa auladikum. Anak dan istri itu bisa jadi perhiasan dan amanah. Kemudian juga bisa jadi ujian, bisa jadi juga adalah perhiasan, bisa jadi juga adalah musuh yang nyata. Itu buat kita benar salah, maka fungsi kita sebagai imam itu yang sebelah, belum lagi kakak adik, paman bibi, kakek nenek, orang tua, melebar terus kepada manusia, tetangga, kerabat, sampai segala macam, semuanya penguji buat kita. Dan kita sambil kita bukan hanya untuk menjas ini benar, ini salah, karena kita juga dalam pandangan mereka benar atau salah. Makanya sambil dengan kita berpihak kepada yang benar, keberpihakan kita itu kemudian benar, kita sambil belajar karena kita pun dinilai oleh dia juga gitu. Oke, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Ini kelihatannya agak tegang banget ya. Iya. Silakan kepada jamaah Zoom ya dan juga bapak-bapak yang ada di studio kalau ingin menyampaikan sebuah pertanyaan atau lebih, ya silakan. Oke, sebelum ada yang nanya Pak? Belum ada? Oke. Sekarang gini Kimo, adakah semacam tools gitu? Jadi saya pernah menulis buku kan, bagaimana mendeteksi sebuah kesalahan, ketidakbenaran. Yang pertama adalah istafti kolbak, bertanyalah dengan hatimu. Karena hati itu tidak pernah berbohong. Artinya apakah sebuah kebenaran itu ya akan selalu selaras dengan hati. Nah, karena kadang-kadang ya, ini udah benar buat hati kita. Ternyata ada pendapat lain yang akhirnya mengecoh. Oh, ternyata nggak kayak gitu juga ya. Kemudian yang kedua adalah bercermin kepada orang lain gitu. Terkadang kan kita seenak ini ngomong. Nah, bagaimana kalau seandainya ya cara kita berbicara atau perilaku kita ini dilakukan orang lain terhadap diri kita? Nah, ini sebenarnya ada, kalau orang dalam bahasa sosial itu adalah looking glass self, ya bercermin kepada orang lain untuk melihat sebuah kebenaran. Dan yang ketiga biasanya itu kalau kesalahan, dua dulu deh. Dua dulu. Ya. Ya, yang jelas dari dua itu pasti yang pertama dulu dong. Yang pertama ada toolsnya nggak? Ketika kita ada permasalahan orang sekitar kita. Tadi ucapan istafti kolbak, asal katanya kalimat mintalah fatwa atau nasihat dari itu sendiri. Jadi fitrah hati itu baik dan benar.
Sampai pun seorang perampok, pencuri, orang yang korupsi itu tetap hatinya mengakui bahwa itu tidak benar. Gitu. Jadi kita diminta untuk bertanya. Tapi kenapa sih kita ya tetap harus belajar? Karena ternyata ada orang yang mengakui itu nggak benar. Hati kita menolak. Hati kita selalu dalam keadaan posisi benar. Hati kita dalam posisi selalu baik. Ya. Jadi kebenaran itu dari Allah dan hati itu dari memang tempat bersemayam hidayahnya Allah. Cuma ketika hati sudah baik dan benar pun banyak orang nggak tahu caranya untuk bisa bersikap baik dan benar. Ada orang nih tahu, saya tahu ini sebenarnya benar, cuma saya menyampaikannya salah gitu, nggak nyampe juga. Jadi setelah dia melihat sikap dari orang lain ini adalah sebuah sesuatu yang salah, maka dia bertanya dalam hatinya, kemudian dia bertanya kepada orang lain tadi. Bicara pada orang lain itu biasanya dua. Satu, mengokohkan dan menegaskan bahwa apa yang dia rasa itu sudah benar atau salah. Yang kedua, menanyakan cara supaya apa yang sudah dia pahami itu ternyata benar. Jangan sampai ketika dia berekspresi kemudian dia bereaksi salah juga. Karena kan niat, cara, tujuan tuh nggak boleh berbeda. Niatnya benar karena hatinya benar, caranya benar, tapi tujuan salah nggak nyampe. Cara benar, tujuan benar, niat salah nggak nyampe. Atau niatnya benar dan tahu ini perbuatan orang benar, tujuannya juga benar. Karena sebab dia nggak punya ilmu, dia melakukannya salah, caranya salah, nggak nyampe juga. Jadi itu runtun dia. Ya, makanya disebutkan kebaikan itu terus sampai di muaranya akan utuh berbentuk kebaikan, kebenaran dan kebenaran. Ketika caranya benar akan utuh kebenaran itu sampai di muaranya. Maka kita nggak boleh berhenti itu dalam rangka menentukan sudah baik dan benar yang kita lakukan, kemudian mencari cara menjaga istiqomah kebenaran itu sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita saat ini belum jadi orang benar. Kayak contoh pembicara seorang ustadz ceramah. Dia tidak menegaskan bahwa saya sudah benar karena setiap kita manusia dan manusia punya salah. Tapi minimal dengan menyampaikan satu, dia ngasih tahu inilah yang benar dari Allah. Kedua, dia sambil berbicara dan juga mengajari dirinya sendiri gitu. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Sebelumnya tadi menimbulkan pertanyaan juga sih. Tapi kita akan membacakan dulu pertanyaan dari jamaah Zoomiyah. Ini dari Ibu Muryani ya. Halo. Cek. Halo. Cek. Kenapa? Oh iya, aduh, lepas Wan. Agak maju dikit. Agak maju sedikit. Oke, dari Ibu Muryani izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan pemimpin yang di luar kebenaran? Jika suara rakyat tidak bisa sampai ke pemimpin tersebut, jalur seperti apa jika secara konstitusional tidak bisa terlaksana? Syukran atas jawabannya. Ya. Kalau saya melihatnya ini minimal satu orang dimulai dengan ayat Quran ya. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Minimal satu orang ini dia tahu setelah institusi, secara konstitusi, kemudian dengan segala macam sudah nggak bisa suara ini masuk kepada seseorang, pada seorang pemimpin. Ya, seperti ucapan kita tadi, kenapa sampai di saat ditaruh atau diberikan pemimpin yang mungkin menurut agama ya di bangsa dia itu kemudian nggak sesuai syarat Allah, ada andil dan kontribusi daripada rakyat dan warganya. Sekarang bagaimana kita menyampaikan sesuatu kebenaran itu? Ya, sementara kita tidak punya hak atau tidak punya kursi atau nggak punya level derajat untuk sampai ke sana. Minimal satu, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hebatkan ke dalam. Hebatkan dia sholatnya, wudunya, doanya, terus doa ya Allah, saya mencintai bangsa ini gitu. Kemudian yang kedua, untuk meningkat, untuk bisa menurunkan keberkahan Allah dengan apapun itu, bisa jadi tanpa harus mengganti pemimpin, bisa jadi dia karena Allah maha memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Ya, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk bumi amanu, beriman, orang beriman itu mulut, hati, perbuatan sama. Wattaqau, takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. La fatahna, niscaya pasti, yang ngomong Allah, la fatahna, niscaya pasti kami akan buka pintu keberkahan, berkahin, berkah-berkah, minas sama, dari langit dan dari bumi.
Artinya apa? Nggak bisa kita menyampaikan kebenaran doang. Pemimpin ini salah. Pemimpin ini nggak benar, ini haram. Kitanya nggak memperbaiki ke dalam. Itu seolah-olah kita hanya melihat semut, apa tuh pepatahnya, di pelupuk. Gajah di pelupuk mata tak kelihatan, semut di ujung seberang terlihat. Artinya gini, keluar kita bisa ngoreksi, ke dalam enggak. Nah, maka dimulai dari dalam. Ibda binafsik. Memulailah dari dirimu sendiri. Setiap orang kita ya untuk memperbaiki kualitas iman, kualitas takwa, kemudian apalagi bersama-sama, sampai nanti ujungnya adalah siapapun ulamanya, pemimpinnya, ya kembali kepada Allah akan dibuka. Tidak hanya keberkahan, bahkan hidayah secara bersama. Oke. Gitu. Kan begini ya, kita itu pertama memiliki sebuah mekanisme, dan yang kedua cara barangkali apa yang terjadi pada suatu zaman tidak serta-merta bisa diterapkan pada saat ini. Contoh misalkan pada saat Umar memimpin, kan Umar tanya, bagaimana kalau seandainya aku tidak atau menyimpang. Kemudian ada seseorang yang langsung menghunuskan pedang kan? Iya, ya Umar, apabila kamu tidak sesuai gitulah kira-kira gitu ya, melanggar konstitusi, maka saya akan luruskan dengan pedang ini. Bayangkan kalau itu terjadi sekarang, Pak. Bapak bawa senjata, teriak-teriak, bawa pedang, yang terjadi adalah subversif itu. Nah, jadi dengan konteks ini sepertinya Kimo, tidak serta-merta kita mengambil sebuah kejadian ya yang terjadi pada waktu itu kita duplikasi pada konteks sekarang gitu. Ya, pertama nih. Ya. Kenapa sampai ada orang berani? Ya Umar, ketika kau tidak berjalan di jalan Allah, kuluruskan dengan pedangmu. Kenapa dia sampai begitu? Karena ditanya. Umar nanya, kalau aku tidak berjalan di jalan Allah, kamu ngapain? Aku terbunuh. Nah, pemimpin dunia sekarang dimanapun negaranya, negara Indonesia, nggak ada yang nanya itu. Dan umatnya juga ketika tidak ditanya itu juga tidak ada yang memang seperti dulu takwanya. Sehingga dua hal ini sebenarnya ya 11-12. Maka kembalilah kepada Allah. Itu fardu ilallah wa rasulih. Kalau kemaksiatan pribadi sendiri, tanggung jawab dia kepada Allah. Tetapi yang sudah berkaitan dengan keumatan masyarakat banyak, memang harus dijunjung tinggi. Banyak pemimpin bahkan dia ingin kejahatannya disembunyikan, bahkan ingin aniaya kesalahannya itu supaya bisa diterima, dijejalkan kepada rakyatnya, dan itu adalah otoriter. Kenapa bisa terjadi? Termasuk kita yang jadi rakyatnya juga mungkin memang belum takwanya baik, imannya baik, ya, sehingga maunya kalian baik dong memimpin kami, sementara pemimpinnya, hei kalian, saya ini pemimpin kalian, taatlah. Jadi seperti hanya gini contoh seorang ustadz. Ini saya nggak contoh-contoh. Ilmunya ustadz ikhlas, ilmunya umat memberikan penghormatan yang terbaik. Dulu umat itu ingin hartanya, makanannya dimakan ulama. Gitu. Pakai main potong ayam, pakai main potong kambing, bukan berarti pakai main potong kiai, bukan. Dipotong. Ingin makanannya hartanya dimakan ulama. Sekarang berbeda. Ya. Ilmunya ustadz dipakai oleh umat. Kemudian ustadznya pakai ilmunya umat, umat pakai ilmunya ustadz. Kalau dulu ulama ilmunya ikhlas, umatnya memberikan penghormatan terbaik, sekarang terbalik. Umatnya meminta. Bukan, umatnya malah ngomong begini, ustadz yang ikhlas dong. Oh iya, iya kan minta itu. Kemudian akhirnya gara-gara seperti itu, akhirnya ustadznya bayar. Ayo, saya kesini pakai bensin. Padahal harusnya ngajar aja, dakwah aja. Tinggal umatnya nanti memberikan penghormatan, mau dikasih hadiah apa terserah, itu bukan urusannya ustadz, urusannya umat. Makanya suka diledekin. Saya kesini ya udah nggak usah pikirin, itu kan kewajiban panitia, begitu kan. Jadi sekarang banyak yang terbalik, makanya ada sinetronnya Dunia Terbalik. Sebenarnya tuh banyak yang kena, dari misalnya ustadznya, umatnya, pemimpinnya, ulama segala macam lah. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Tapi kalau kita melihat ya, saluran barangkali dalam konteks sekarang itu saluran untuk menyampaikan opini itu jauh lebih luas, ya nggak? Apalagi dengan adanya sosial media, orang lebih mudah untuk menyampaikan. Dan saya pikir juga
pemimpin ini nggak batu, nggak maksudnya bukan nggak tahu ya, pasti tahu. Cuman masalahnya kebijakan seperti apa yang diambil. Nah ini kan barangkali tidak langsung sesuai dengan keinginan orang yang menyampaikan. Ya, itulah daripada plus minusnya teknologi. Teknologi itu sesuatu yang modern. Modern itu dalam bahasa Arab ya namanya modern. Doro ya duru. Mudirun, membahayakan. Mudirun, sesuatu yang membahayakan. Modern, bahaya. Semakin bahaya, ya semakin maju, semakin modern, semakin bahaya. Dulu menjadi pemimpin, menjadi guru itu selamat aja, hormatnya penuh. Pemimpin itu dihormati, disegani. Karena apa? Tidak diketahui kesehariannya, ya, dan diharap kehadirannya. Sekarang ini tembok aja bisa dengar, bisa lihat. Ya, semakin kita terlihat sisi manusianya, semakin orang melihat sesuatu yang biasa. Kullu ma kathura rakhusu wa kullu ma qalla qalla. Setiap yang banyak jadi murah, setiap yang sering jadi murah, setiap yang jarang, yang sedikit jadi mahal. Dulu pemimpin jarang terlihat, ulama sedikit dihormati. Sekarang banyak kelihatan setiap saat. Ulama juga dengan ada sosial media, Instagram, Facebook segala macam. Maka pasti berbeda perilaku dan sikap di antara mereka. Berlindunglah fasta'id billah gitu loh. Masya Allah. Nah kita juga kan maklumi Ustadz ada YouTube sekarang seperti ini. Karena ini bentuk daripada modern juga. Makanya satu-satunya cara menghadapi sesuatu yang modern itu limpahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Sisanya nanti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan dikira loh acara kita ini tidak dipantau sih. Ya, pasti. Kalau dipantau sama orang tertentu mungkin bisa ya bisa enggak. Tapi yang jelas insya Allah dilihat sama Allah. Makanya dikuatkan niatnya. Lillah fil ala wa anillah minallah. Allah aja. Ya, rezekinya dari mana? Kita belain kadang ini sampai kuota apa segala macam kemudian lighting. Ini kan semuanya masya Allah perjuangan. Ya. Tapi sudah bismillah. Berangkat ya, rezeki dari mana aja, rezeki nggak ketukar ya, Allah kirim insya Allah. Baik, silakan Pak. Tadi sudah ada di tadi di channel di Zoom sudah ada ya. Nah sekarang kami persilakan yang lain yang ingin bertanya, yang di studio juga kami persilahkan ya. Dari materi kita ini apakah sudah jelas atau gimana jadi? Kita siap-siap ntar mau karena kebenaran kita menyanyi Hidayah Hilah ya. Oh ya Hidayah Hilah. Udah lama juga nggak nyanyi Pak kebenaran. Bagus insya Allah. Oke Manan. Ada dari jamaah Zoom mungkin ya. Kalau nggak ada yang bertanya kita yang bertanya nih. Kalau biasanya kita bahas tentang hukum apa. Ini kalau bicara tentang keberpihakan pada benar emang luas. Semua yang benar-benar itu memang kita harus berpihak. Yang tidak benar ya kita tidak boleh berpihak. Jadi yang ditanya tuh mungkin banyak ya. Saking banyaknya akhirnya nggak ada yang nanya gitu kan. Saya ngikut ngaji dari siapa nih? Dari Pak Rohadi di Depok. Saya ngikut ngaji malam ini ingin mengambil keberkahan dari majelis ini agar saya dan keluarga keluar dari kesulitan saya, bertawasul mohon doa dari guru-guru yang mulia Ustadz Mohai dan Ustadz Agus. Bang Rahadi itu insya Allah kawan lama dari tahun 2005 di Azikra, subhanallah selalu sehat lah, panjang umur. Nggak berasa ya, 17 tahun kita berkawan ya hadir ya. Insya Allah. Itu ada namanya tuh Depok, alhamdulillah. Jadi mengambil sebuah keberkahan. Ya, natawasal ya bibarak. Jadi kelihatannya di sini sebelum pengen banyak yang ini ya niatnya sama mengambil keberkahan gitu. Iya, jadi nggak penting untuk nanya, yang penting berkah itu loh. Bahkan kita kalau mau ngaji itu niatnya jangan cuma nyari ilmu. Terlalu sedikit karena orang bergantung niatnya. Datang ke majlis niatnya nyari ilmu, sampai di sini ternyata gurunya ada, cuma dapat satu. Ya, datang ke sini niatnya nyari ilmu, sampai sini gurunya nggak dapat. Maka kalau ke majelis itu pengajian minimal 4. 1 ya nyari ilmu, 2 silaturahim, 3 nyari keberkahan berjamaah, gitu loh. Baru yang keempat nyari ya ilmunya, nyari apalah yang berkat. Ustadz nggak punya berkat punya. Oh iya, Ustadz punya berkat, mau berkat punya Allah kan. Jadi minimal 3 lah niatnya. 1 niat nyari ilmu, 2 silaturahim, ya bersilaturahim, yang 3 untuk berkah, mencari berkah dalam berjamaah. Inna fil jamaati barokatan. Sesungguhnya dalam berjamaah itu ada berkah. Ketika sampai sini ada gurunya dapat semuanya, sampai sini nggak ada gurunya
dapatlah ya niat yang lainnya gitu. Orang bergantung. Innamal a'malu binniyat walikulli imri'in manawa. Insyaallah ini Bang Radit tentang apa? Tawasul ya, padahal kita juga insyaallah ya cuma menyampaikan sajalah gugur kewajiban di hadapan Allah insyaallah. Ya. Ya, baik. Ada lagi yang terasa ya sudah jam setengah ini. Ya terus kita alhamdulillah sudah sampai di 44 partisipan. Insyaallah hadir dari luar juga. Dari mancanegara ya, wah dari USA ini dari BKM USA juga USA. Coba kita lihat nih. Ya. Nah, ini wajah-wajahnya terpampang, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi intinya gini Kimo ya, jika kita itu ingin menilai sesuatu, mungkin jangan cepat kemudian kita itu melontarkan sesuatu mengatakan bahwa ini benar atau tidak benar. Iya. Pertama, kita memang Islam itu mengajarkan kepekaan. Itulah filosofi sholat ya. Sujud kepada Allah, salam ke kanan ke kiri. Artinya selesai kita berdoa beribadah kepada Allah, kita harus tengok kanan kiri. Itu kan ngajarin kepekaan. Ya. Ketika ada satu masalah berkaitan dengan teknis, kita mungkin bisa tidak bereaksi. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan agama, urusan hal besar, syariat gitu, kita harus peka. Nah, kepekaan itu dimulai. Ini benar apa salah? Cari data dulu. Ya. Cari data, bukan usil. Keponya kepo yang baik, kepo yang benar. Oh ini yang salah, ini benar. Berpihaklah kita pada yang A. Tinggal teknisnya, kita mau sampaikan bahwa kita berpihak, atau kita menyatakan bahwa ini salah dengan cara yang salah apa yang benar. Makanya nyari data benar salah yang mana butuh ilmu. Kemudian untuk menampakkan bahwa ini benar ini salah, kita mau menyampaikan di pihak mana, itu juga pakai ilmu. Kita berpihak pada yang benar, terus cara kita ternyata menghujat yang salah, ngata-ngatain dengan kalimat yang tidak benar, itu juga salah. Nggak nyampe kebenaran itu, patah oleh kesalahannya dalam menyampaikan kebenaran yang salah gitu loh. Jadi peka, Islam itu mengajarkan kepekaan. Ya. Duduk di majelis fafsahu, kalian kalau duduk di majelis maka berilah keluasan. Ambil begitu. Kita nggak mau cuek, kan selama ini kan sini bapak sini bapak. Itu perintah Allah, dicintai oleh Nabi. Ya, la yatajasnani fi salasi, ketika ada 3 orang, maka janganlah 2 orang ngobrol bisik-bisik sementara ada yang tai. Apa ya, yang lain ada yang lainnya itu mendengarkan, maka yang 3 menyangka bahwa yang 2 itu ngomongin dia. Pada sesuatu gitu aja kita dianggap untuk peka, apalagi pada sesuatu yang syariat gitu loh. Insyaallah. Gitu. Memang betul kepekaan. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita, berikan sesuatu kepada orang yang tidak meminta sedekah. Nah, saya pernah dengar gitu Gimo. Ya. Artinya apa? Bayangin Pak, gimana caranya kita tahu nih orang butuh? Kalau nggak peka nggak mungkin itu. Ya, pertama orang ini dia mempertahankan izahnya sehingga dia tidak meminta. Bukan berarti dia tidak butuh. Nah, disinilah yang perlunya sensitivitas kepekaan. Ini kelihatan di sini senyum-senyum aja, tapi belum tentu yang senyum itu nggak punya masalah. Ini jangankan yang dengar, orang kita yang ngomong aja tenang begini punya masalah. Makanya makna sabar itu apa? Menutup masalah di hadapan manusia dan hanya curhat kepada Allah. Kalaupun kita ngajar, bukan berarti kita nggak bersih dari masalah. Kita ngajar pertama karena menyampaikan ilmunya Allah. Kedua, gugur kewajiban. Ketiga, ini loh, ya sambil karena kata Imam Syafi'i, dari mulut mampu mengajar hati. Sering kok kita ada masalah, ternyata harus ngajar. Ngajar Bismillah. Bukan berarti gara-gara masalah kemudian kita nggak mau ngajar. Dengan ngajar kita yang lemah ini, kemudian mulut mampu mengajar hati. Turun dari ceramah, turun dari ngajar, tiba-tiba hati kita ikut tenang. Kenapa? Mulutnya menguatkan hati dia. Sebenarnya kita tuh di Indonesia enak banget ya. Maksudnya luar biasa loh. Kita melihat tetangga kita di negara-negara yang Arab gitu ya, yang tidak heterogenitasnya tidak seperti kita, Pak. Ya, satu sisi kita bersyukur. Di sana terjadi sampai pecah, perang, ancur-ancuran lah. Di sini masyarakatnya luar biasa loh. Iya, kalau ngelihat ke sana insya Allah kita harus bersyukur lah. Seperti contoh lah negara yang Emirat, ya, negara Timur Tengah seperti yang Dubai ya, Dubai itu banyak kan Imam Hanafi ya. Jadi ada Dubai New Dubai, Old Dubai, ada Dubai lama, Dubai baru. Di Dubai baru tuh speaker nggak ada yang keluar.
masjid ya speaker di dalam, di rumah-rumah. Jadi agama tuh berdalam seperti udah Las Vegas lah. Di sana nggak ada pauga, nggak ada tukang parkir, bahkan motor tuh jarang kecuali orang yang memang punya usaha dan itu susah izinnya keluar motor. Banyak kan mobil, udah luar biasa modern lah, bahkan lebih modern mungkin dari yang lain ya, dari negara lain, dari Dubai. Nah kita nih alhamdulillah ya masih ada pengajian segala macam. Karena memang dari dulu sudah terbiasa. Negara kita bukan negara Islam, tapi memang mayoritasnya beragama Islam. Nah, tapi nggak bisa disamakan dengan negara lain yang seperti itu. Karena dari dulu ini sudah begini, makanya para wali-wali Allah, para sunan itu tidak mengarabkan orang Indonesia, tapi mengislamkan orang Indonesia dengan budayanya. Budaya orang Indonesia adalah guyup, kemudian silaturahim, toleransi, bersamaan. Belum ada Islam pun memang senangnya guyup. Maka ngumpul-ngumpul itu ya sesuatu yang memang menguatkan daripada kebersamaan daripada warga dan rakyat Indonesia. Sekarang ternyata kebanyakan mayoritas Islam, maka guyupnya Islami. Nah, hanya karena sebab ingin menerapkan secara umum bahwa di negara ini juga banyak agama yang harus dihormati, akhirnya orang nggak dicari ilmunya, yang digaungkan adalah toleransinya. Padahal toleransi itu sendiri membiarkan, ya, memberikan luang dan ruang kepada mereka yang beda agama beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, bukan ikut masuk ke dalam. Inilah yang makanya ikhtilat dan bercampur sesuatu yang tidak baik, tidak benar tuh salah kaprah. Seolah-olah kalau toleransi itu selawatan di gereja, kemudian mereka nyanyi-nyanyi di masjid dengan urusan yang tidak ada kepentingan dengan ibadah syariatnya gitu. Jadi cukup biarkan yang ke gereja, yang ke vihara, yang ke mana silakan. Kemudian pada manusia guyup. Jadi banyak orang para pelakunya ini yang menyampaikan kembali kepada kekuasaan dan penguasaan knowledge, sains dan ilmu. Makanya kalau kita kuat, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah, ya, benar-benar orang itu baik, pasti Allah akan kokohkan dia, Allah akan kuatkan dia, ya, untuk mencintai agama. Gitu loh. Kalau kita nih Pak, ya Allah tiba-tiba pengen ngaji, pengen terus hadir nih kayak sekarang, insya Allah nih orang-orang yang diingini oleh Allah berbuat baik. Insya Allah. Iya, pengennya ngaji, ya pengennya memang mendalami agama, apa pakai datang majlis, datang ke masjid, adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik. Amin. Gitu. Masya Allah, tapi belum tentu juga yang tidak datang ke sini menjadi tidak baik. Iya, kan itu kan teknis, karena nggak hadir karena alasan segala macam. Kan nggak hadir di sini juga bisa hadir tempat lain. Nah itu penting. Kita lagi geerin mereka. Iya. Biar besar artinya. Karena tidak di sini pun mereka ngaji di luar, dan yang tidak hadir hari ini pun mereka punya majlis sendiri. Masya Allah. Ya. Baik, saya kira ini sudah waktunya kali ya kita di perpisahan. Jadi ada beberapa poin penting yang ingin kita garis bawahi, bahwa keberpihakan kepada kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang fundamental, sesuatu yang hakiki. Ya, bukan kita bicara masalah teknis. Kebenaran itu adalah hal-hal yang terkait dengan syariat. Kita bicara halal dan haram. Nah, ketika sudah jelas seperti itu, maka keberpihakan itu juga harus jelas. Gak bisa kemudian dibuat samar-samar, kira-kira begitu ya. Jadi siapapun yang dihadapi, orang tua kandungkah, kakak adik, paman bibi, tante segala macam, ya. Kalau benar ya benar, sampaikan yang benar-benar. Kalau salah salah. Satu itu. Ya, untuk bisa ke arah sana, kita minimal harus cari tahu cara ilmu, ya, pemahaman, pengetahuan bahwa untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Ketika sudah tahu ini mana benar, kita pilih yang benar. Ketika ingin menyampaikannya, cara, makanya khotibun nas ala qadri ukulim, kita berbicara sesuai dengan kadarnya. Ternyata yang salah adalah orang tua. Kita kasih tahu dengan cara kita sebagai anak kepada orang tua. Jangan dipukul rata. Orang tua salah, kemudian musuh salah, dipukul rata, nggak bisa. Ke orang tua, ini papa nggak benar nih Pak, ini salah nih Pak, dengan cara. Kepada orang lain juga beda itu. Jadi semuanya butuh ilmu. Makanya ngumpul di Majelis Taklim dengan tema ini sebenarnya kita minimal berpihak di pada jalan kebenaran. Yang untuk menentukan kebenaran itu butuh ilmu. Ketika kita menyampaikan bahwa kita dalam posisi dan pihak yang benar pun itu butuh ilmu, supaya selaras antara berpihaknya kita, keberpihakannya kita dengan cara menyampaikan kebenaran itu sendiri. Iya. Terakhir Kimo, ini ada sebuah ayat surat di surah Al-Mu'minun ayat 71 ya. Oke.
yang mengatakan artinya, dan seandainya kebenaran itu apabila menuruti keinginan hawa nafsumu, ya, maka pastilah binasa yang apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, jadi saya Inggris bawah adalah hawa nafsu. Nah, bahwa konteks ini, nah ini mungkin bisa terakhir dijelaskan Kimo, bukan saja artinya bahwa ketika kita melihat bahwa diri kita benar, tapi kemudian ya kita itu menyampaikan, contoh misalkan ada, saya dapat cerita ya, ada seorang suami istri nih, istrinya wah, hijrah gitu, melihat suaminya salah, dan bahkan dalam urusan yang dianggap sholatnya salah tata caranya, udah minta cerai tuh. Nah ini kan artinya kebenaran menurut hawa nafsu gitu. Ini saya sih menganalogikan seperti itu. Artinya bukan saja sesuatu yang salah, ya kan, kita tidak tegaskan, tapi begitu kita anggap suatu kebenaran dan yang muncul ada hawa nafsu, sama ketika Sayyidina Ali ketika ingin membunuh orang, ya kan, dan diludahi, itu nggak jadi dibunuh. Kenapa? Karena pada saat itu yang bermain bukan lagi keinginan berperang karena Allahnya, tapi kenapa? Gue sebel sama dia nih, gila gue udah diludahin. Iya. Yang akibatnya orang itu akhirnya masuk Islam. Nah gimana kita melihat ini, Gimo? Ya, ketika kita melihat sebuah kasus gitu loh, pertama yang harus ditanya adalah Allah benci apa cinta dengan apa yang dilakukan. Berarti kan butuh data tuh. Oh ya, Allah maunya begini, orang itu juga ternyata selaras dengan maunya Allah. Berarti kita mulai menentukan pilihan ini benar gitu. Terus caranya bagaimana supaya kita berpihak pada kebenaran itu? Pakai ilmu juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menampakkan orang yang berseberangan itu bahwa mereka nggak benar. Kita cari ilmu juga. Memilih mencari datanya pakai ilmu, menampakkan bahwa kita berpihak di yang benar pakai ilmu, kemudian mengantisipasi pada orang yang berseberangan dengan kebenaran itu, yaitu orang-orang yang salah, juga pakai ilmu. Ya, bukan karena sebab siapa yang salah yang benar itu memberikan keuntungan, bro. Ini saya harus bela nih karena dia sudah masih banyak keuntungan, ngasih order, karena dia pemimpin saya yang kalau dia saya bela meskipun dia benar, aman ya pangkat jabatan saya. Nggak di situ, enggak. Meskipun hatta mencelakakan dia, kalau benar-benar kalau dia cerdas memilih keselamatan di akhirat. Jadi memilih kebenaran itu karena sebab Allah ya memang menjadi tujuan dia menegakkan syariat. Kebenaran yang dia junjung, keberpihakan yang dia pilih, berpihaknya dia pada kebenaran bukan karena sebab imanum fi amflofihim wa imanum fi lapaqihim. Bukan karena amplop yang diterima, bukan karena lapaknya supaya selamat, nggak begitu. Iya. Nah sekarang banyak terjadi, saya sampaikan, karena sebab punya jabatan, pangkat, terancam nih. Kalau terancam, kalau sekarang mas saya nggak berpihak pada seberang sana, saya berpihak pada yang salah ini karena lapak saya terancam, posisi saya terancam, pangkat jabatan saya terancam. Akhirnya bersembunyi pada kesalahannya, itu kerugian yang besar. Selamat sesaat, ya akan tersiksa dan tidak selamat selamanya di akhirat gitu. Nah ini bukan wacana, bukan sinetron, bukan drama. Dari hati yang paling dalam kita harus sampaikan bahwa itu, meskipun para prakteknya kita ternyata belum benar juga melaksanakannya. Minimal kita paham, kita pada pihak yang benar gitu. Dan sekali lagi bahwa hati itu tidak bisa didustai. Hati itu akan berpihak kepada kebenaran. Karena sinyal-sinyal hati itu adalah berangkat dari Allah, maka disitulah selalu ada yang namanya kebenaran, selalu ada yang namanya hidayah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di penghujung taklim kami Zoom Shisha TV 2 Dai berbagi tanda cinta kami dari hal terkecil kami sampaikan malam ini Allah dalam munajat. Di penghujung kami belajar ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami Allah. Sekiranya amalan yang kami lakukan sedikit banyaknya dengan segala kekurangannya, jadikanlah ini adalah bentuk taubatan nasuha kami. Karena itu ya Rabb, ampuni semua maksiat yang kami perbuat, dosa yang kami lakukan. Dosa kecil dan besar, sengaja tidak sengaja,
dosa yang terdahulu dari mulai akil balik sampai malam ini ya Allah, terutama dosa-dosa meninggalkan sujud, sholat, ibadah kami yang menjadi tiang agama. Ya Allah ya Rabb, terima amal ibadah kami, sholat, puasa, zakat. Panggil kami ya Allah sampai ke rumah-Mu dalam haji dan umroh. Ya Allah, sehatkan badan kami, angkat penyakit dari tubuh kami, sembuhkan, kokohkan agar tidak ada alasan lagi untuk malas sujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, pelihara keluarga kami ya Allah, anak istri kami, suami kami, anak-anak kami, kerabat kami ya Allah, agar senantiasa kami terpelihara dalam keselamatan dan dunia dan di akhirat. Ya Rabb, berikan kami kekuatan, kekokohan, ketegaran untuk terus berjalan dalam kebenaran Engkau, kebenaran-Mu, kebenaran yang dijunjung tinggi menjadi bekal kami di yaumil kiamah nanti, dan beri kami kekuatan untuk terus mampu melihat, memilih, bahkan keberpihakan kami pada kebenaran dengan segala kelemahan iman kami, kelemahan ilmu kami, keterbatasan knowledge, pengetahuan kami ya Allah. Bimbing kami dengan hidayah, irsyad dan taufik-Mu. Kumpulkan kami bersama orang baik, orang soleh, ya agar kami saling mengingatkan di antara kami dalam kesalahan menuju kebenaran. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami karena sebab dosa dan maksiat yang dilakukan. Peluk kami dengan inayah, pertolongan, ridho-Mu, dengan keriduan-Mu ya Allah, yang utama buat kami semua ya Allah. Pada akhirnya suatu saat ketika Kau wafatkan kami, wafat kami husnul khotimah, wafat dalam penutupan yang baik, husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada jamaah Zoomia yang mengikuti acara ini, juga bapak sekalian yang berada di studio Syah TV. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua, dan insya Allah kita bisa dipertemukan kembali insya Allah minggu depan dengan niat untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.